Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Tiarasani dengan NIM 2414200081. Saya akan menjawab pertanyaan kuis 1B untuk mata kuliah Hukum Bisnis. Pertanyaan pertama, jelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana terjalin sangat erat karena ketiganya saling melengkapi mengatur kehidupan masyarakat. Hukum perdata menjadi dasar dalam mengatur hubungan antar individu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sedangkan hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur kegiatan dalam bidang perdagangan dan bisnis. Sementara itu, hukum pidana berfungsi melindungi ketertiban dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam hubungan perdata maupun kegiatan dagang. Hubungan ketiganya itu saling berkaitan karena hukum perdata memberikan dasar hubungan hukum dagang memperluas penerapannya dalam bidang ekonomi, dan hukum pidana berperan menegakkan keadilan serta menjaga agar kegiatan hukum tersebut berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaan yang kedua, persamaan persekutuan perdata dan persekutuan komanditer. Yang pertama, keduanya merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan suatu kegiatan bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, baik persekutuan perdata maupun persekutuan komanditer sama-sama didirikan berdasarkan perjanjian atau kontrak antar pihak yang berisi kesepakatan tentang modal, pembagian laba, serta tanggung jawab masing-masing. Kemudian perbedaan yang ketiga, keduanya bukan badan hukum, artinya tidak ada pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. Yang keempat, kedua bentuk usaha ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mencari keuntungan ekonomi yang kemudian dibagikan sesuai kesepakatan. Yang terakhir, baik persekutuan perdata maupun persekutuan komanditer dapat dibuat secara lisan atau tertulis, meskipun sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas. Kemudian perbedaan antara persekutuan perdata dan persekutuan komanditer. Persekutuan perdata umumnya bergerak di bidang profesi atau jasa seperti dokter, analis, atau konsultan. Kalau persekutuan komanditer bergerak dalam bidang komersial atau perdagangan. Kemudian yang kedua itu perbedaannya ada di sekutunya. Dalam persekutuan perdata, semua sekutu itu aktif dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Sedangkan persekutuan komanditer ada dua jenis. Yang pertama, sekutu aktif, sekutu yang mengelola dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Yang kedua itu sekutu aktif, yaitu sekutu yang hanya menyetorkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaannya setiap hari. Perbedaan selanjutnya yaitu pemberian nama perusahaan. Di persekutuan perdata tidak wajib mencantumkan nama sekutu, sedangkan persekutuan komanditer biasanya mencantumkan nama sekutu yang aktif. Kemudian perbedaan modalnya. Persekutuan perdata modal berasal dari kontribusi seluruh sekutu yang bisa berupa uang, barang, tenaga, dan keahlian. Di dalam persekutuan komanditer ada modal dari sekutu aktif yang menyetor modal berupa uang, barang, tenaga, atau keahliannya, dan sekutu pasif yang menyetor uang dan barang saja. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.